Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika kita memikirkan segala sesuatu ini, ciptaan Allah ini sebatas ciptaan Allah, sebatas diberi hak untuk berusaha. Ketetapan akhirnya ada di Allah, sehingga di dalam rangka kita berusaha, kita akan selalu bersandar kepada Allah, tidak menghalalkan segala cara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Innal asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi dari Al-Quranul Karim, Kitabullah, dan sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadis yang sahih. Dan seburuk-buruk urusan, seburuk-buruk perkara adalah perkara ibadah yang diada-adakan dari yang tidak diajarkan oleh Allah, tidak dituntunkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita perlu tolabul ilmi setiap kapanpun, sampai kapanpun. Masyaallah muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu, adik-adik, anakku semua, di Aula Yatim Center Al-Firas rahimani wa rahimakumullah, serta segenap penyimak mustami kajian ini dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Yang datang dari jauh insya Allah mendapatkan faedah paling banyak insya Allah. Jauh mana Pak? Surah seru dengan Legundang kira-kira? Iya. Dereng diukur. Tidak jauhnya, tapi kebahagiaannya lebih jauh dulu. Ya. Karena yang jauh bisa terasa dekat, Pak. Karena kebahagiaannya tadi. Sebaliknya yang dekat nempel sekalipun bisa terasa jauh, bahkan tidak sambung sama sekali bisa. Ada loh Pak, hidup serumah tapi seperti benua Antartika dan benua Australia, itu jauh antara utara dan selatan. Sebaliknya jauh jarak tetapi sangat nyambung, sehingga jauh pun terasa dekat. Saya kalau ingat dulu Jember, Wuluan, Tanjung Rejo itu 25 kilo.
Tapi kenapa setiap pagi bisa jemput sekolah, berangkat jam 6:30 sudah berangkat. Bayangkan berangkat dari kampus, dari Tegalpoto jam berapa itu. Nah itu saya digojoloki teman-teman KKN saya dengan satu lagu menjemput impian seperti itu Pak. Masya Allah. Ini mencerminkan bahwa jauh bisa dekat dan dekat bisa jauh. Makanya Curah Jero sini, Lugundang sini, Tribungan sini, ibu-ibu lagi. Ini nggak terasa jauh karena memang hati sudah panyetong, sudah menyatu. Dan ikatan hati apa yang paling kuat adalah ikatan akidah, ikatan tauhid. Ini yang perlu kita bangun untuk satu kebersamaan. Apabila seseorang mendapat hidayah tauhid, maka jarak manapun itu tidak akan tersekat. Sini Bandung, sini Jakarta, sini Papua, tidak akan tersekat. Tetapi meskipun ngumpul satu rumah, tapi kalau tidak mendapat hidayah tauhid, ya tidak akan nyambung. Boleh jadi bisa bersama-sama, bisa jadi bahkan suami istri sampai punya anak sekalipun, tapi bisa tidak nyambung. Satu saat akhirnya seperti yang ditanyakan kakak di kajian yang lalu, punya anak berapa, cerai karena gak sambung, ternyata tidak mendapat hidayah tauhid. Tapi kalau tauhidnya sudah sambung sama ya akan nyaman satu sama lain. Insya Allah yang membuat kita saling sambung bukan hal-hal materi, bukan hal-hal apapun, tetapi masalah soal akidah, soal kebenaran yang kita yakini bersama-sama. Baik, kita sampai di bab 9. Di babul istiqomah bab 8 hanya memuat 2 hadis, dan istimewanya bab 9 ini tidak ada hadis secara khusus yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi, melainkan semacam pengantar saja. Jadi babu fit tafakkur fi azimi makhluqatillah. Jadi bab bagaimana kita dianjurkan untuk berfikir, bertafakur atas kebesaran makhluk Allah Ta'ala, wafatana itunya, dan fananya dunia, sementaranya dunia itu, wa ahwalil akhirah, dan kengerian akhirat, wa asyiril amurihima wa takasyirin nafas, dan bagaimana kita membina jiwa kita itu, wa tahdidiha wa hamliha alal istiqamah, membangun jiwa. Jadi kalau sudah kita menghayati bagaimana kebesaran ciptaan Allah ini, terus kita juga mengkontemplasi bagaimana dunia ini hanyalah sekilas saja sebenarnya kita duduki dunia ini, dan bagaimana keabadian, kengerian akhirat, dunia yang hanya fana ini akan berefek sangat serius di akhirat, serius kenikmatannya dan juga serius ke azabnya itu, yang hanya sekilas ini berefek 2 hal itu. Ini makanya dinyatakan bahwa dibahas bahwa dunia akhirat itu suatu hal yang mengerikan bisa dalam arti positif, yakni kalau kita menyikapi dunia dengan betul, maka akan memperoleh kenikmatan yang sangat ngeri kalau kita bayangkan, tidak terukur oleh akal kita. Dan makna yang paling kuat adalah kengerian masalah azab akhirat atau kedahsyatan akhirat. Itu tidak bisa dijangkau pikiran. Bagaimana ada orang di akhirat itu bangkit, ada orang hidup tetapi wajahnya ini terkelupas. Dia wajahnya hanya terdiri dari tengkorak dan urat-urat darah, kemudian mata juga hampir-hampir copot begitu. Ini kenapa? Itu karena akibat ulah di dunia. Di antaranya informasi dari Nabi SAW, orang yang sesungguhnya mampu bekerja, mampu bermaisha, tetapi dia perbuatannya meminta-minta kepada sesama manusia, ngemis lah, maka nanti di akhirat bangkit dalam posisi mukanya ini tidak ada kulitnya,
terkelupas, kewer-kewer, ya terkelupas, kewer-kewer, kulitnya itu ya kewer-kewer. Kewer-kewer itu apa, Pak? Ya bergelantungan begitu karena terkelupas, tidak hilang tapi masih ada, tapi terkelupas. Matanya hampir copot semuanya karena tidak punya malu. Ini diantaranya. Bagaimana orang yang di akhirat itu nanti bangkit dalam posisi isi perutnya terburai tapi tidak copot. Semua masih gandeng, semua masih nyambung, masih fungsi semua, tapi terburai keluar. Ususnya, perutnya, pankreasnya, macam-macamnya semua masih ada tetapi terburai dan terseret di tanah, dan dia dikondisikan oleh Allah tidak bisa mengelak. Dia harus mendorong sesuatu secara berputar-putar terus gitu. Mendorong sesuatu dengan berputar-putar di satu tempat, di satu titik, dan diketahui oleh orang-orang yang dia kenal di dunia. Ini salah satu juga akibat perbuatan di dunia. Jadi ngeri sekali kalau kita membayangkan azab, terutama azab di akhirat. Ini karena makanya dalam bab 9 ini Imam Nawawi secara khusus menunjukkan bahwa dunia ini fana, oleh karenanya harus ditafakuri, harus dipikirkan, harus didalami. Makhluk-makhluk atau alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini sekaligus ditunjukkanlah kengerian-kengerian akhirat. Terus bagaimana agar kita tidak termasuk dalam kengeriannya itu, nafas kita dibangun, yakni diantaranya untuk bertakwa dan istiqomah. Ini bab 9. Nanti ada hadis sepitan, hadis kecil, hadis singkat yang sesungguhnya sudah dibahas di bab Al-Ikhlas di bab 1 yang lalu. Baik, kita bacakan beberapa dalam muqaddimah saja ini oleh Imam Nawawi, dinukil beberapa ayat Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, Qul innama a'idzukum biwahidati antakumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru. Surat Saba ayat 46. Ini menyatakan bahwasanya katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang tidak mempercayaimu, atau agar orang lebih mempercayaimu, begitu tafsirnya. Aku mengingatkan kepada kalian dengan sesuatu hal itu maksudnya adalah pensyariatan ini, Bapak sekalian. Antakumu lillahi masna wa furada, maka kalian menghadaplah, bersimpuhlah, berdirilah menghadap, intinya menghadap kepada Allah, intinya menghamba kepada Allah, beribadah dalam keadaan berdua maupun sendiri. Berdua ini maksudnya berjamaah, sendiri ini maksudnya ya sendiri, munfard. Summa tatafakkaru, setelah menghadapkan diri kepada Allah baik secara berjamaah maupun sendiri-sendiri, ini bisa dimaknai juga dengan sholat, bisa juga dimaknai dengan semua eksistensi kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala secara komunal, secara sekeluarga, semasyarakat maupun secara individu. Ketika kita sudah menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berkontemplasilah, bermuhasabahlah, bertafakurlah, berfikirlah terhadap apa-apa yang Allah ciptakan. Tempoh hari kita sudah singgung masalah tauhid rububiyah. Allah Subhanahu wa taala ini adalah Rabbun, adalah pemelihara. Tidak saja menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, tetapi Allah Subhanahu wa taala menggerakkan seluruh proses alamiah ini, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai menciptakan makhluk-makhluk itu semua ada korelasinya. Manusia diciptakan juga binatang, diciptakan kambing, diciptakan macan, diciptakan daun, diciptakan air. Ini semua saling berketerkaitan, sehingga sepertinya ilmu kita menangkap, ilmu manusia yang terbatas itu menangkap seperti
bumi, dunia, alam semesta ini bisa berjalan dengan sendirinya karena selalu ditopang antara satu ekosistem satu dengan yang lain. Maka kalau tidak diberi hidayah iman pada Allah, jadi orang ateis, Pak. Orang ateis. Oh, hidup manusia kok bisa dari bayi bisa besar, dipelajarilah. Memang Allah sudah menyiapkan ilmunya, menyiapkan perangkat sunatullahnya. Dari sel yang satu membelah menjadi dua, ini pembelahan sel, kemudian hidup di rahim, berjalan begini, semuanya ilmiah, semuanya bisa dinalar. Sehingga orang yang sangat pintar dalam bidang eksak itu ada yang kemudian justru murtad atau justru apa? Bukan murtad, belum mempercayai atau justru tidak menemukan Tuhan di situ. Karena segalanya hidup ini ada kausalitasnya, sebab akibatnya tidak ada urusannya dengan Tuhan. Maka ditemukanlah teori Darwin misalnya, manusia ini dari kera, manusia dari kera yang tadinya dari air, kemudian ada gumpalan apa, terus kemudian teori evolusi itu yang dikembangkan tanpa melibatkan adanya Tuhan di situ. Ini pemikiran ateis, pemikiran yang salah. Justru Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita, memerintahkan kita untuk senantiasa berpikir, memikirkan, meneliti, mengkaji, menganalisa, memaknai ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Oh, diciptakan cacing. Oh, Allah berkehendak seperti ini. Yang tujuannya adalah untuk mengetahui kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, bukan malah menjauhkan logika dari Allah Subhanahu Wa Taala, dikarenakan sudah menemukan sebab akibat itu. Orang hidup itu kan karena jantung berdetak, gitu kan gitu. Karena jantung berdetak, maka peredaran darah kotor dan darah bersih bisa berakselerasi, bisa terdistribusi, dan itu akan memberi oksigen ke semua sel-sel sehingga ada gerakan, ada kehidupan. Tapi lupa siapa yang menggerakkan, yang memompa jantung itu siapa. Jantung itu kalau sudah berhenti ya wassalam. Ada ilmu kedokteran kemudian menemukan alat-alat pemacu jantung misalnya. Tapi itu sebatas ya berupaya. Dipacu seperti apapun, kalau Allah tidak menghendaki jantung itu bergerak, ya sudah selesai. Itu. Dari tugas manusia sebatas berusaha. Nanti ada ayat bahwa kita di dalam menyampaikan tauhid pun juga diperingatkan oleh Allah bahwasanya engkau hanya memberi peringatan. Tugasnya hanya itu. Segala upaya eksakta manusia ini sebatas ikhtiar. Tetapi penentu akhirnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Robert Kiyosaki itu seorang ekonom luar biasa, kelas wahid di dunia, menemukan teori-teori ekonomi, teori-teori bisnis. Tapi yang mempraktekkan itu ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Di kampung saya punya ponakan ya yang bertani itu, Pak. Saya cerita, dan saya nggak bisa tani, saya cerita, oh melon seperti ini, di sana itu seperti ini, seperti hasilnya banyak. Dia jawabnya kalem aja. Ya memang semua teori itu betul, tapi kita praktekkan pun bisa. Tapi semua kembali pada rezeki. Sudah diubah kayak pokoro seperti apa, Pak? Nanam naga dengan lampu yang sedemikian, nanam melon, nanam semangka dengan teori yang sudah melanding. Tapi kalau pas bahasanya adik saya itu, ponakan saya itu, sepupu saya, bahasanya kalau tidak pas rezeki, ya kembali ke rezeki, ya tetap gagal gitu. Saya pikir iya betul. Jadi ada faktor X di luar eksakta yang menentukan segala sesuatu. Bahasanya orang Madiun, penggawean iso ditiru, tapi kalau rezeki bukan saged ditiru ya Pak Yan. Kita bisa niru, oh itu bakul bakso sukses gitu. Kita bisa niru. Biasanya Umi ini Masya Allah, rajanya bakso sukses semua, barokah, bisa mengantarkan anak-anak cucunya jadi orang besar, sukses.
Kita bisa tiru, Pak. Oh, bakso itu yang enak seperti ini, campurannya tepung dengan tepung itu hanya sekedar mengikat daging aja. Jadi tepung tidak usah banyak-banyak sehingga pentolnya enak. Bisa ditiru, Pak. Bisa dipelajari. Dengan penataan ruang warung yang sedemikian nyaman begitu. Dengan tempat parkir yang enak. Tidak boleh ada pengamen, tidak boleh ada tukang parkir di situ. Orang nyaman datang. Tapi sama, kembali ke rezeki, kembali ke ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memberikan pelajaran apa, Bapak sekalian? Ketika kita memikirkan segala sesuatu ini, ciptaan Allah ini sebatas ciptaan Allah, sebatas diberi hak untuk berusaha. Ketetapan akhirnya ada di Allah, sehingga di dalam rangka kita berusaha, kita akan selalu bersandar kepada Allah, tidak menghalalkan segala cara, tidak menghalalkan cara-cara yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Dalam menuntut ilmu, bagaimana adab menuntut ilmu, bagaimana penyikapan dengan guru, bagaimana ini semua sudah ada paugeran atau ada trapsilo dalam bahasa Jawa itu, ada rambu-rambu syariahnya. Ya nggak apa-apa sama guru itu cangkolang misalkan, tapi hal itu akan tidak menghadirkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gurunya nggak apa-apa, itu murid di sekolah sama gurunya ini cangkolang banget, Pak, nggak sopan, nggak adab begitu. Gurunya bisa jadi nggak masalah. Kadang-kadang malah seneng, muridnya bisa akrab, bisa gitu. Muridnya sedikit kurang ajar misalnya, gurunya tidak apa-apa, pegel enggak, ya malah tambah akrab begitu. Tapi Allah yang memiliki kehidupan ini, yang menetapkan aturan-aturan adab akhlakul karimah ini tidak rela, sehingga apa? Ilmu yang diperoleh pun tidak barokah. Ini yang harus kita hati-hati, sehingga ngacanya kita bukan ngaca kepada manusia, tetapi ngacanya kepada Allah, pada peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala.